Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Sama-sama kita hormati Maminda Bapak Haji Najamuddin selaku pengurus Takmir Masjid Nurul Iman, Ibu Ketua Majelis Taklim dan seluruh para jamaah sekalian, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata Allah menyambungkan kembali silaturahim kita. Sudah lama yang pikir ini orang Karangjanggong sudah ada mengundang. Masya Allah. Jadi salah satu yang tidak sambung itu karena yang menyambungkan sudah dipanggil oleh Allah. Yang juga tidak bisa komunikasi lebih lanjut karena dulu Pak Haji Mursyid selalu telepon almarhum. Bahkan juga beliau ikut majelis di Baitul Quran, kadang hadir di majelis kami. Tapi sepeninggal beliau, maka kontak kehilangan, termasuk Ibu Ketua Majelis Taklim juga hilang juga. Sehingga alhamdulillah Pak Haji Najam menyambungkan kembali. Dan memang pada saat itu karena kondisi kita tahun 2020 itu dihempas ujian dari Allah berupa datangnya musibah, yaitu corona. Nah, corona ini ternyata menyekat kita 2020, 2021 sampai 2022 baru kita bisa untuk taklim secara umum dan dibuka di masjid-masjid. Lebih dari itu, ketepatan juga Allah memberikan amanah di tahun 2020 saat Covid. Diberikan amanah oleh Allah menjadi salah satu pimpinan di kantor Kementerian Agama. Jadi pada saat itu tiba-tiba dapat amanah untuk menjadi kepala kantor wilayah. Sehingga kita sibuk, sehingga jamaah majelis taklim banyak kita kurangi. Justru jamaah majelis taklim yang biasanya rajin itu undangnya sudah mulai malu. Katanya nggak enak kita undang Pak Kanwil katanya. Padahal sebenarnya lebih kita bersama-sama lebih bagus. Mereka pekewuh. Biasanya panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, panggilnya Pak Kanwil, gak enak rasanya. Alhamdulillah, tidak dikembalikan lagi. Kira-kira 6 bulan yang lalu kembali ke kampus, sehingga kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah, semua majelis taklim sudah kita datangi, mulai dari Lendang Lekong, Kurede Barat, Kurede Timur, Suwite, sampai Apenan. Alhamdulillah, termasuk kita sapa kembali di Nurul Iman Karangjanggong. Mudah-mudahan yang belum musami tetap diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga diberikan kekuatan fisik kita ini untuk cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dia muliakan, senang rasanya kita kembali bersilaturahim. Jadi kalau silaturahim ini memanjangkan umur dan menambah rezeki kita, maka kita diingatkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga di dalam ayat-ayat Allah kita banyak diingatkan agar kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan salah satunya adalah silaturahim. Mungkin dalam majelis taklim itu seminggu sekali, inilah sarana kita untuk bisa berjumpa. Mungkin dalam hidup ini kita sama-sama sibuknya, yang satu pedagang, yang satu guru, yang satu pegawai, macam dalam hidup. Untuk bisa bercengkrama, bisa bersua, apalagi dalam satu komunitas itu sangat sulit. Maka media majelis taklim itu adalah sebagai sarana untuk memperteguh ikatan kita di antara umat manusia, agar kita ini bisa dijadikan sebagai umat Rasulullah yang senantiasa mencintai silaturahim. Nah, orang silaturahim ini dicatat oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Ya, karena itu ibu-ibu jamaah sekalian, insya Allah kita semua kepingin menjadi hamba Allah yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Ya Bu ya? Kita ini kepingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sebab kalau kita ini dicintai oleh Allah, maka semua perbuatan kita ini selalu dibimbing oleh Allah. Kalau misalkan kita disayang oleh Allah, semua tindak tanduk dan perilaku kita ini akan diarahkan oleh Allah. Semua yang kita lakukan, termasuk rezeki dari Allah, itu juga akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita disayang dan dicintai Allah. Saking enaknya kalau orang itu dicintai Allah, dan kita kepingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Contoh, misalnya ibu-ibu ya di majelis taklim nih, karena sogok, kegiatannya bagus, ramai, seneng, tiba-tiba ada wali kota datang melihat perkara Jangkong, kegiatan ibu-ibunya dianggap senang. Akhirnya Pak Wali ini senang. Kalau pejabatnya senang, akhirnya di majelis taklim ini selalu diingat. Ada bantuan apa dikasih, ya kan? Ada kegiatan apa dikasih, ya kan Bu ya? Itu kalau disayang. Tapi kalau enggak disayang, jangankan dikasih, tengok aja enggak. Ya kan? Nah, kita hidup juga begitu. Kalau Allah itu sudah demen nih sama hambanya, minta apapun juga akan dikasih oleh Allah. Memang Allah sudah demen, Allah sudah suka. Ya, malam hari kita munajat kepada Allah, kata Allah, hambaku yang aku cintai sedang bermunajat, minta apa aku kasih. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Maka ibu jamaah sekalian, kesempatan yang mulia ini yang disampaikan rumus yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita. Bagaimana kita ini sebagai hamba bisa disayang oleh Allah. Nanti bisa dibuka. Ini sebenarnya enggak rahasia. Jadi sudah diumumkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita yang tidak mau mendengarkan pengumuman itu, ya. Padahal Allah tidak merahasiakan. Ini tak kasih ini. Tak kasih apa namanya kuncinya. Nah, biar kau tak sayang ini kata Allah. Ya kan? Nah, ini nanti bisa dibuka di dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Di situ ada 6 kelompok nih. Ada 6 kelompok yang akan disayang oleh Allah. Bagaimana ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu nih ada 6 yang akan disayang oleh Allah. Yang pertama disebut oleh Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi sebagai seorang mukmin, mukminah itu jadilah sebagai penolong satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ini melihat ada orang kesusahan, didatangi, disenangkan. Ada orang yang membutuhkan kesusahan, kita datangi, ada apa? Ya, kita mudahkan, kita bantu. Pokoknya kalau kita ini sering membantu dan menolong orang, maka itu ciri orang-orang yang disayangi oleh Allah. Karena itu ibu-ibu jamaah sekalian, menolong orang itu tidak hanya dengan materi, tetapi menolong orang itu membuat sebuah kesenangan, kebahagiaan, menghilangkan rasa kesedihan, ya, itu saja juga bagian daripada orang-orang yang dicintai Allah. Makanya kalau kita ini sering silaturahim, sering membungakan orang, membahagiakan orang, menyenangkan tetangga dan seterusnya, maka ini bagian orang-orang yang bakal dicintai oleh Allah. Nah, tergantung kepada kita sekarang. Hidup ini mau susah terus atau mau senang? Kalau mau senang dia menyenangkan orang. Insya Allah kalau suka menyenangkan orang pasti akan disenangkan orang. Tapi kalau hidupnya ini bikin kesel orang, pasti juga akan dibikin kesel sama orang. Hidup itu balik-balik begitu. Ya. Nih, kalau di masjid ini ada orang yang suka memakmurkan masjid, kemudian hilang, nanti dicari kemana? Kalau dulu ada dia, gitu kan? Yang ingat dulu ceritanya Mbah Bolong. Tahu pernah cerita Mbah Bolong bu? Mbah Bolong itu santrinya Mbah Sunan Ampel. Ini tak kasih cerita sedikit ya. Tempatnya di sono di Surabaya. Sudah pernah ke Surabaya ibu? Belum? Ada dari Jawa ini? Oh, ibu dari mana? Surabaya. Belum tahu cerita Mbah Bolong? Sambung. Kalau orang Surabaya nggak tahu cerita Mbah Bolong, tak suruh pulang. Hanya di sana. Jadi Mbah Bolong ini masya Allah santrinya Mbah Sunan Ampel, pekerjaannya itu membersihkan masjid. Jadi ada Mbah Bolong ini semua masjid bersih. Nah, ternyata Mbah Bolong ini dipanggil oleh Allah duluan daripada Mbah Sunan Ampel. Begitu wafat, Mbah Sunan Ampel setiap keliling, ini kok ada kotoran, ini ada apa, nyebutlah Mbah Bolong. Coba kalau ada Mbah Bolong masih hidup, bersih masjid ini. Tiba-tiba Mbah Bolong nongol di belakang. Loh Mbah, katanya, enggak, katanya, hidup lagi Mbah Bolong ini. Akhirnya alhamdulillah bersih lagi ada Mbah Bolong. Ada sudah meninggal. Terus begitu berjalan, Mbah Bolong meninggal lagi. Meninggal. Kotor lagi. Mbah Sunan Ampel, lah iya gini kalau ada Mbah Bolong, masya Allah bersih lagi. Muncul lagi Mbah Bolong. Sampai 6 kali Mbah Bolong itu muncul. Nah ini kalau ngomong kan wali kekasih Allah ya.
apa yang dikehendaki itu di luar kudrah manusia. Ya kan? Kadang-kadang juga wali itu bisa bicara sama wali. Orang yang hidup itu bisa ngendikan, bisa bicara sama yang tidur di alam kubur. Itu kalau dikasih karomah oleh Allah. Nah, kalau kita ini walaupun balik-balik ngomong ya tetap tidak akan datang. Wong kita ini bukan siapa-siapa. Ya kan? Cukup kita ini jadi wali murid. Ya. Ya kalau waliullah itu bicaranya Masya Allah dibimbing oleh Allah, ya kan? Nah, kalau kita ini cukup wali murid atau wali santri. Udah ya. Nah, akhirnya apa? Kuburannya Mbah Bolong itu di Sunan Ampel ada 6 Maisan. Itu ceritanya Mbah Bolong. Nah, itu jadi kesono. Iya. Nah, ini tadi apa? Ini artinya orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi orang berbuat kebaikan, orang yang selalu menolong orang itu umurnya panjang. Karena disebut terus. Ya. Tapi kalau misalkan kita ini sering menyengsarakan, sering menyesalkan orang, maka begitu dia meninggal, yang ngomong begini, alhamdulillah dia sudah mati. Lu alhamdulillah dia sudah mati, gak muncul lagi. Kenapa? Karena dia selalu berbuat yang tidak baik kepada masyarakat. Wal'iyadzubillah, kita dijauhkan oleh Allah. Nah ini, jadi kenapa orang itu panjang umur walaupun sudah tidak ada di dunia disebut terus. Pak Karno itu walaupun sudah meninggal sampai sekarang disebut menjadi apa? Nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Panjang umur. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan itu selalu disebut. Di sini ada juga rumah sakit Haji Muhammad Ruslan ya, yang buat dia almarhum. Akhirnya apa? Panjang umur disebut terus, ya kan? Nah, ibu-ibu nanti kepingin disebut terus, buat sesuatu ya, kemudian diwakafkan ke masyarakat. Insya Allah nanti panjang umur sampai kiamat disebut terus, ya kan? Oh si A. Nah ini apa? Saling menolong. Makanya nikmat orang-orang seperti ini adalah kekasih Allah dan disayang oleh Allah. Yang kedua nih, jadi yang pertama suka menolong, ya. Nah, kemudian ya'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Bu, hidup ini ada 2 macam manusia ini. Ada yang baik, ada tidak. Tapi ada juga yang abu-abu. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, kalau kita ini milih teman, pilihlah yang baik. Jangan milih yang tidak. Milih yang baik itu artinya orang-orang yang suka ngajak kepada kebaikan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'adu illa al-muttaqin. Jadi kata Allah nih, di dunia ini ada 2 teman. Ya. 2 teman ini pada suatu hari, nanti di hari pembalasan, di yaumil qiyamah, teman ini ada yang menjadi musuh, yang tidak menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Nah, yang menjadi musuh ini adalah orang yang selalu menghalangi kita ketika di dunia diajak untuk berbuat kebaikan, tidak mau, bahkan gembosi. Ngapain majelis taklim, nggak kaya-kaya, ikut taklim tapi masih petir. Ini gembosi ini. Ikut majelis taklim tapi ya begitu-begitu aja. Nah, ini namanya teman yang menjadi musuh kelak di hadapan Allah.
Kalau misalnya kita ini ikut teman yang tadi, maka besok digiring oleh Allah bersama dia. Tapi kalau ada teman yang mengajak kepada kebaikan kau ikut, besok itu akan disandingkan oleh Allah kepada orang yang mengajak kebaikan. Contoh, nih, jika ada dua orang, yang satu sering mengajak kepada kebaikan, kemudian ikut. Di saat yang diajak ikut ini tiba-tiba diambil oleh Allah terlebih dahulu, di sana mendapatkan rahmat oleh Allah. Ingat sama temannya yang masih berkeliaran di mall. Kata dia, ya Allah, temanku lagi lihat di mall, tapi dulu gara-gara dia saya bisa mendapatkan rahmatmu. Andaikan dia tidak mengajak saya dulu untuk taklim, mengajak pengajian, mengajak ngaji Al-Quran, maka mungkin aku tidak akan mendapat rahmat ini. Maka jangan dia wafatkan dia ya Allah sebelum kau memberikan rahmat kepada dia seperti aku. Ini enaknya teman yang sama-sama tak. Tapi teman yang mengajak kepada kejelekan menjadi musuh besok. Apa kita lapor? Mereka lapor. Ya Rabb, aku nangis hari ini dipecut oleh malaikat, babak belur. Kenapa? Dulu kami suka taklim, tapi gara-gara dia tuh masih hidup berkeliaran itu, maka hari ini aku mendapatkan siksa. Matikan dia, mendapatkan siksa seperti aku. Wala'iyadu billah, na'udzubillah. Nah, karena itu ibu-ibu, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan ini menjadi atensi kita agar kita terus bisa mengajak kebaikan. Insya Allah, karena memang kadang-kadang Allah itu membukakan hati seseorang itu sebelum dia dipanggil oleh Allah, dibukakan hidayahnya dan ikut kebaikan. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebelum dia meninggal diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk melakukan kebaikan. Itu tanda orang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau misalkan dia ini semakin tua nggak mau berbuat baik, alamat. Ya, bahkan kadang juga dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbuat keburukan, biarkan saja. Nah, maka yang kedua, mari kita jaga bersama dan kita mengajak untuk selalu berbuat kebaikan. Maka mudah-mudahan majelis taklim ini semakin hari semakin ramai, semakin istiqomah, ya, sehingga kekuatan persaudaraan kita ini juga semakin terasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, cirinya apa? Wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak orang untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita mengajak kepada perbuatan mungkar, dan jangan sampai kita ini adalah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Tuqimunas shalah, jaga sholat. Ibadah sholat ini adalah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita semua, yang kelak penghisapannya adalah di awal mula. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah itu ya sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka seluruh insya Allah hitungannya baik. Maka perlu dijaga ibu-ibu 5 waktu ini, masya Allah, ya. Kadang-kadang kita ini teledor, sudah ngebang, sudah ada, nanti apa teledor itu? Tahu enggak teledor? Teledor itu ya lalai. Kadang-kadang juga sudah ngebang, sudah dipanggil, nanti jam 5:30 baru sholat. Kalau pas waktu majelis taklim gupo, ya kan? Artinya jam 4 asar sudah berangkat. Nanti kalau sudah gak ada majelis taklim kadang lupa. Akhirnya apa, jam 5:30 baru sholat. Sibuk berdagang, ya kan? Sibuk macam-macam, ya kan? Nah, tentu juga ini harus kita jaga. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori fawailul musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Nah, jadi ini harus kita jaga yang 5 waktu.
Syukur-syukur ditambah dengan yang sunnah atau tatawwu'. Paling tidak, Bu, duha, tahajud. Duha, tahajud. Kalau misalkan mau ditambah lagi ada isyraq sebelum duha, ya, nunggu di sini, itulah sebagai pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak mampu, dan pahalanya itu seperti haji. Nah, jadi kalau misalkan ina-ina lamun di narakepeng berangkat haji, ya, wah, sak mangke urutannya juga panjang 37 tahun. Namun sak mangke usia sampun 60 tahun, tidak mungkin, ya kan? Maka hajinya cukup ina-ina nih habis sholat subuh, ya, tidak usah ulang, zikir saja di sini, ya, sampai sekira-kira nanti jam 6:04, ya kan, waktu hari syuruk. Nah, sholat 2 rakaat itu pahalanya sama dengan haji. Itulah hajinya orang yang tidak mampu, fuqara wal masakin. Masya Allah. Jadi kalau dia baru dilakukan sama dengan haji purba balik, ya kan? Nah, maka dari itu Islam ini memberikan jalan kepada umat ini luar biasa. Oke? Jadi mudah-mudahan ini bisa dilakukan, dan kita tambah dengan duha, habis itu kemudian kita tambah dengan sunnat rawatib, ya, sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, ya, termasuk juga menambah sholat tahajud tengah malam. Nah, ini adalah bagian daripada tuqimunas shalah, menjaga ibadah kita. Kemudian yang kelima apa? Waktu zakat, menunaikan yaitu zakat kita. Nah, para jamaah sekalian, kemarin kita sudah menyelesaikan perzakatan dan perpuasaan, ya kan? Jadi kita sudah ditempa 2 bulan yang lalu untuk melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan zakat kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita, memberikan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan menunaikan zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki kepada kita semua, karena kita telah menyelesaikan dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini semua ibu-ibu jamaah sekalian, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, wa yuti'una Allah wa rasulah, orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Salah satu, ya, karena perintah Allahnya banyak. Jadi yang disebut tadi itu ada sholat, ada zakat, itu juga perintah. Tapi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu ada banyak sekali. Termasuk yang saat sekarang ini menjelang kita hari raya Idul Adha, ada namanya ibadah kurban. Nah, kurban ini, Bu, Masya Allah, kalau kita, ya, kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan tidak kurban, jangan dekat-dekat dengan musolaku. Masya Allah, tidak boleh. Jadi kita ini kadang-kadang ini pulsa, ya, bayar pulsa ini tiap bulan. Kadang kita habis 200, ya, pulsa HP ini. Anak-anak kita itu kalau tidak ada pulsa itu ngerengek kepada orang tuanya. Nah, karena itu wa yuti'unallaha wa rasulah, itu ada bagian dari perintah Allah. Nah, kurban ini salah satunya ketaatan kita kepada Allah. Masa 1 tahun kita nggak bisa, ya kan? Padahal kita ini HP-nya bagus-bagus, ya kan? HP bagus-bagus Android, wah, kalau sudah semuanya pakai VC gitu, video call, halo, wah, bagus nih, ya kan? Kalau tidak ada pulsanya stres, mama di naruh pulsa ini, kasih pulsa, tidak bisa ngebel, nah, ya kan? Ya, padahal ini kalau misalkan sebulan, itu sebulan misalnya HP itu sampai 500, nah, 5 dikalikan 10 sudah 5 juta.
5 juta dapat bebek satu. Bebek satu udah besar nih ya kan, 5 juta. Nih, apalagi kalau kita bisa berkurban yang lebih besar. Nah, ini tentu ibu-ibu jamaah sekalian juga harus dirancang hidup ini. Kalau kita ini tiba-tiba besok mau kurban, bingung. Kenapa? Tidak narik kepeng, habis semua. Tapi kalau sudah di planning mulai 1 tahun, 200, insya Allah dapat kambing segini, ya kan? Nah, karena itu hidup ini dirancang. Makanya agama Islam ini adalah perintah Allah untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim. Ya, jadi apa itu? Ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah millahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad ini kalau digaris turun keturunan nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Dan ajaran syariat Nabi Muhammad ini juga bagian daripada syariatnya Nabi Ibrahim. Sunat itu syariat Nabi Ibrahim, kurban Nabi Ibrahim, ya kan? Dan ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mumpung pada saat sekarang ini adalah akan menjelang hari raya Idul Kurban, Idul Adha, bersamaan dengan calon jamaah haji kita akan berangkat, maka mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran oleh Allah untuk bisa menunaikan dan ikut berkurban. Jangan hanya kurban perasaan doang, ya, tapi kita harus berkurban, menyisihkan rezeki kita. Pengorbanan ini kita hadiahkan kepada Allah, biar Allah juga menyayangi kita. Maka 6 tadi itu disebut oleh Allah di akhir ayatnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang kami sayangi dan akan mendapatkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan taklim sore hari ini memotivasi kita semua untuk melakukan amal-amal yang baik, mulai dari saling tolong menolong di antara kita, kemudian mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, kemudian menjaga amal ibadah sholat kita, kemudian setelah itu adalah menunaikan zakat rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir tadi adalah selalu taat akan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kita majelis seperti ini adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, kesempatan, dan keinginan hati untuk selalu berbuat kebaikan, termasuk juga mengikuti kegiatan taklim seperti ini. Insyaallah dengan begitu maka kita semua akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan ini pula juga kami mengundang, siapa tahu ikut bergabung kembali dari jamaah Nurul Iman. Insyaallah besok tanggal 4 di tempat kami majelis taklim Baitul Quran setiap awal bulan di hari Ahad. Nah, pokoknya Ahad awal bulan itu pasti ada taklim. Besok itu insya Allah kami juga akan berduet sama Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan MA. Nah, jadi hari Ahad jika ada waktu sila, walaupun nanti uyul-uyulan, yang penting dapat rahmat di sana. Karena yang datang juga dari Fitri, Ledang Lekong, Uride, kumpul semua majelis taklim. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian, ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Selanjutnya, ibu-ibu jamaah sekalian, ini ada permintaan doa untuk almarhum ibunda tercinta, yaitu Rosnidar. Ya, Rosnidar ya. Nah, kemudian juga untuk Ibu Ellen. Ibu Ellen anak dari Ibu Hajah Salmah.
yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang almarhum diampuni oleh Allah, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahumma rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga kita hadiahkan Fatihah pengurus taklim masjid yang sudah mendahului kita semua, yang dulu juga ikut bersama-sama di masjid taklim seperti Pak Haji Mursyid sama ibu istrinya dan semua yang lain yang mendahului kita, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang paling mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم امه محمد، اللهم فرج عن امه محمد، اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة على عبيدك الحجاج والمعتمرين في جوك وبرك وبحرك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذما مغفورا وعمرهم عملا صالحا مقبولا وتجارة لن تمور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك. Demikian ibu, kurang lebihnya maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.